Teman-teman, Saint Augustine, seorang bapak gereja yang hidup di abad ke-4 sampai abad ke-5, pernah berkata, di dalam perjanjian baru, perjanjian lama disingkapkan. Dan di perjanjian lama, perjanjian baru tersimpan. In the New Testament is hidden in the Old, and the Old is made manifest in the New. Inti dari Alkitab kita adalah Tuhan Yesus. Di perjanjian lama, Yesus itu disembunyikan, teman-teman. Tetapi di perjanjian baru, Tuhan Yesus disingkapkan. Amsal 25 ayat 2 juga berkata, adalah kemuliaan bagi Allah menyembunyikan segala sesuatu. Tetapi kemuliaan bagi raja-raja untuk menyelidikinya. Teman-teman, saya percaya adalah suatu kesukacitaan kita semua. Waktu kita membaca perjanjian lama dan kita menemukan Yesus di dalamnya. Ada amin? Saudara, hari ini kita mau bicara sepanjang bulan ini, teman-teman sudah dengar dari mimbar, dari Pastor Yudi, Pastor Iskandar, membagikan bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi. Ya. Dan orang yang diurapi dalam perjanjian lama itu ada 3. Raja, Nabi, dan Imam. Mungkin buat banyak orang, bukan hanya kekristenan di luar sana, mereka hanya mengenal tentang jabatan Raja dan Nabi. Tetapi imam besar, seorang imam, itu biasanya sangat jarang disebut. Dan buat teman-teman semua, mungkin mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, Guru, Nabi. Betul ya teman-teman? Tetapi ada satu jabatan penting yang Yesus jabat, yang sebenarnya sangat penting buat kita semua sebagai orang Kristen. Yaitu seorang imam besar, teman-teman. Dan saudara tidak akan menemukan jabatan ini di kepercayaan lain. Ya saudara, selain dari Yudaism dan kekristenan. Hari ini, saya mengajak saudara kita baca di Keluaran. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, mereka sampai di Gunung Sinai, di hari Pentakosta, 50 hari setelah mereka keluar, setelah Passover mereka. Dan Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan selama 40 hari di Gunung Sinai. Sebenarnya bukan hanya 10 perintah Tuhan, teman-teman. Tuhan memberikan banyak hukum-hukum peraturan kepada Musa. Ya. Dan yang terpenting yang di hari terakhir saya percaya adalah 10 perintah Tuhan. Tetapi, waktu Tuhan memberikan itu, Tuhan tahu manusia, khususnya bangsa Israel, itu pasti gagal. Dan Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Dan semua ritual-ritual pengorbanan itu harus dilakukan oleh seseorang yang namanya imam besar. Seperti saudara tahu, imam besar pertamanya bangsa Israel adalah Harun, betul ya? Dan Harun adalah kakaknya Musa. Dari sini aja sebenarnya teman-teman kita sudah melihat skenarionya Tuhan itu luar biasa. Bahwa Musa seorang nabi, Musa itu identik dengan hukum Taurat. Tetapi kakaknya yang lebih tinggi peringkatnya adalah seorang imam besar. Ya saudara, karena butuh seorang imam besar untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus. Nabi pekerjaannya hanya menyampaikan firman dari Tuhan. Biasanya teguran kalau dari nabi. Tetapi imam besar adalah perwakilan dari manusia berdosa kepada Tuhan yang kudus. Ya, ibaratnya imam besar itu adalah DPR-nya bangsa Israel. Dan kebenaran ini adalah gambaran bayangan dari yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Ya saudara, sekarang kita punya seorang imam besar agung yang namanya Yesus Kristus. Sewaktu Musa menginstitusikan imam besar ini, di Keluaran 28 kita sama-sama baca. Saya nggak baca semuanya, nanti saudara baca di rumah, atau saudara bisa sambil baca sekarang di Alkitab. Kita mulai dari Keluaran 28 ayat 4. Sebenarnya di ayat kedua dibilang begini, buatlah untuk untuk Harun dan anak-anaknya pakaian untuk kemuliaan dan keindahan. Saudara, hari ini kita akan ngomongin tentang sosok yang namanya imam besar. Dia itu pakaiannya beda sendiri dengan imam-imam lainnya di bangsa Israel. Semua imam lainnya itu bajunya baju putih biasa. Tetapi imam besar ini kepalanya. Dan imam besar ini hanya bisa dijabat oleh Harun dan keturunannya. Jadi walaupun orang Israel ada yang dari suku Lewi, mereka itu tidak bisa menjadi imam besar. Mereka semua bisa jadi imam, tetapi kalau imam besar, kepalanya hanya dari Harun dan keturunannya. Dan untuk membedakan itu, kostumnya beda, saudara. Khusus untuk Harun, beginilah firman Tuhan. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, breastplate ya, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya. Ini bahasa Indonesia agak bingung saudara, maksudnya yang ada bordirannya. Ya.
serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu, haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus. Saudara, dalam Alkitab ini saudara akan menemukan bahwa Alkitab ini benar-benar Tuhan yang bikin. Setiap gambar, setiap warna, setiap nama, kota, itu tidak pernah disebutkan dengan tidak sengaja. Semuanya itu ada tujuannya, saudara. Bahkan untuk pakaian imam besar dibutuhkan 4 bahan. Warna ungu, warna biru, warna merah, dan warna putih. Saudara akan menemukan ini di dalam kitab-kitab Injil. Saudara masih ingat yang kitab Injil yang kemarin kita bagikan? Matius sebagai raja, lambangnya singa, warnanya ungu. Karena warna royalty. Semua warna-warna ini keluar, saudara, di pakaian imam. Oke? Baju efod itu harus dibuat dari emas, ya, seperti tadi ya, buatan seorang ahli, dipintal. Dan diikat oleh benang emas. Emas dalam Alkitab selalu melambangkan divine, ya, keilahian. Saudara bisa lihat gambarnya, kurang lebih. Jadi kalian ada gambaran seperti apa pakaian yang sedang dibuat oleh, yang diminta dibuat Tuhan. Ini kurang lebihnya ya saudara. Pakaian lenan berwarna putih, bagian dasarnya. Lalu bagian luarnya ada baju jubahnya warna biru. Dan khusus imam besar punya breastplate. Tadi ya, penutup dada. Apa gunanya penutup dadanya nanti? Oke. Di Keluaran 28 ayat 9, haruslah kau ambil 2 permata kristopas. Dalam bahasa Inggris itu batu onyx ya saudara. Dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Saudara, seperti saudara ketahui bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku. Ke-12 anak Yakub. Semua anak-anak itu namanya diukir di atas batu. Saudara tahukah saudara, nama saudara dan saya itu diukir oleh Tuhan. Kenapa perlu diukir saudara? Karena kalau ditulis pakai spidol tuh hasilnya bisa kayak begini nih, luntur-luntur. Ya, bisa hilang. Tetapi kalau diukir saudara, nggak bisa hilang. Saudara mungkin pernah ke pemakaman, biasa di batu nisan itu jarang sekali orang tulis pakai spidol. Biasanya itu diukir. Kenapa saudara? Karena kena matahari dan sebagainya, tintanya akan pudar. Tetapi ukirannya tidak pudar. Saudara, ini adalah gambaran saudara. Menunjukkan bahwa nama saudara, nama saya, di Tuhan itu diukir di atas, dalam hal ini di atas batu. Dan ditaruh di atas bahu imam besar. Apa artinya saudara? Imam besar yang adalah gambaran Yesus memanggul kita semua. Kita tidak perlu khawatir saudara. Hidup kita itu tidak pernah sendirian. Kita itu dipanggul di hati, di punggung, di bahunya Yesus. Saudara ingat waktu Yesus sendiri memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Waktu dia menemukan satu domba yang lari itu, ketika dia ketemukan, dia panggul saudara. Itu Yesus saudara. Kalau kita jadi gembala pasti kita depak, kita hajar, kita jiwir karena dia lari nakal. Tapi Yesus memanggulnya di atas kedua bahunya. Ini gambaran kita yang Tuhan sudah selamatkan saudara. Waktu Yesus menemukan kita, dia itu bersuka cita. Dia itu memanggil semua teman-temannya, "Hai bro, guys, domba yang hilang itu sudah saya temukan. Pesta yuk." Suatu kesukacitaan yang tidak bisa digambarkan, yang tidak masuk akal saudara. Kenapa? Kalau itu kita aplikasikan sekarang, kalau kita punya 100 domba, hilang 1, buat orang-orang yang bisnis, itu ada satu persentase yang kita bisa suain. Kita anggap ya rugilah, loss lah, dimakan serigala, dimakan singa, tetapi 99%-nya aman. Betul saudara? Tetapi Yesus nggak begitu saudara. Dia mencari satu yang hilang. Buat dunia mungkin saudara nggak penting. Kalian hilang 1, dunia RT kalian, tetangga kalian nggak penting. Ya dia pergi, alhamdulillah, syukur, puji Tuhan. Mungkin begitu saudara, tetapi tidak di mata Tuhan. Waktu kalian terhilang, Tuhan mencari kalian. Tuhan mencari saya, saudara. Dan ketika menemukan kita, dia bersuka cita. Saudara ingat juga waktu Yesaya, ini ayat terkenal kalau kita Natalan, kita bilang, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau saudara perhatikan dalam bahasa Inggris ketahuan, saudara. Bahasa Indonesia nggak ketahuan.
Dalam bahasa Inggris itu singular, di atas bahunya. Pemerintahan dunia ini ada di atas bahunya, satu bahu saudara. Tetapi untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia pakai kedua bahu dia. Artinya apa saudara? Saudara jauh lebih berharga daripada dunia ini. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Jadi setiap Harun atau imam besar berikutnya datang ke hadapan Tuhan, dia tuh harus pakai pakaian komplit. In a way mengingatkan Tuhan bahwa Harun itu mewakili seluruh bangsa Israel. Dan saudara ingat lagi kembali bahwa imam besar ini adalah gambaran Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menghadap kepada Bapa, dia itu membawa kalian semua, kita semua kepada Tuhan kita. Seperti ini gambarnya saudara. Jadi saudara ada bayangan seperti apa batu oniks yang diukir dan ditaruh di atas bahunya. Ya saudara, kita lanjut. Haruslah engkau juga membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikian juga harus engkau membuatnya. Yakni dari emas, kain ungu tua, ungu muda, kirmizi, lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Saudara bisa lihat gambarnya kurang lebih begini. Dan kain penutup dada ini hanya dipakai oleh imam besar. Jadi di Israel cuma satu orang yang kostumnya seperti ini. Dan apa gunanya kain penutup dada ini? Bukan hanya nambah-nambahin biar nggak terlalu polos putih sama biru doang, biar lebih keren dikit. Bukan saudara. Semua ada artinya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Pakai permata saudara, 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata itu haruslah ada diukirkan lagi saudara. Seperti meterai. Nama salah satu suku dari yang 12 itu. Jadi saudara, Israel seperti saudara tahu mereka ratusan tahun jadi budak di Mesir, betul? Dan dalam semalam, pada waktu tulah 10 dinyatakan, mereka menjadi dari budak menjadi konglomerat. Karena kenapa? Sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka Tuhan perintahkan untuk minta kepada tetangganya yang orang Mesir, semua harta mereka. Dan orang Mesir dibuat murah hati plus enek sama orang Israel. Ini dah batu, ambil deh. Pergi jauh-jauh dari sini, kalian udah bikin kami susah nggak ketulungan sampai 10 kali. Ya, sehingga waktu mereka keluar dari Mesir, mendadak mereka jadi kaya raya. Mereka punya emas, punya permata. Dan permata ini Tuhan pakai, yang besar-besar khususnya, untuk ditaruh di dadanya imam besar. Saudara, waktu Tuhan memberkati kita, saya percaya Tuhan ingin memakai apa yang Tuhan titipkan kepada saudara untuk kemuliaan namanya. Dalam hal ini kita bisa lihat, permata-permata ini diukir saudara. Dan ditempelin di atas dadanya dadanya imam besar. Seluruh, ke-12. Ya ini hanya sebagian, tapi ada 12 batu, 3 kali 4. Semua, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, berurut-urutan semuanya saudara. Demikian juga di bahunya. Di dadanya Yesus ada nama saudara dan saya. Di bahunya Yesus, dia panggul hidup saudara dan saya. Itulah Tuhan kita saudara. Di luar sana saudara tidak menemukan Tuhan yang seperti ini. Di luar sana saudara akan menemukan Tuhan yang setelah menciptakan, dia tinggalkan. Dia nggak turut campur. Urus sendiri hidupmu. Nanti kalau kalian beres, hidup kalian selesai menghadap saya, terserah saya timbang-timbang. Tapi kita tahu, menurut perjanjian baru, hanya ada satu Tuhan. Yang lain itu Tuhan-Tuhan buatan. Ya saudara, Tuhan yang hidup itu hanya Tuhan Yahweh saudara. Yehuwa Tuhannya kita. Ya saudara, Anda adalah batu permata yang sangat berharga di mata Tuhan saudara. Saudara tahu bagaimana batu permata itu ditemukan? Batu permata itu nggak ada yang judulnya tiba-tiba tergeletak di tengah jalan ada orang nemu. Nggak ada saudara. Batu permata itu semuanya ada di dalam tambang. Di dalam tanah yang sangat gelap. Lembab, dekil, bau, berbahaya, mungkin banyak gasnya. Tetapi waktu dia ketemu dalam keadaan kotor, dicuci, dibersihkan, dibentuk saudara. Dikikis sana sini. Saudara tinggal melihat bagusnya diamond, satu butir gini bisa sampai miliaran.
Tapi saudara tidak tahu asalnya itu jelek sekali. Saya percaya itu saudara. Waktu Tuhan menemukan saudara juga tidak ada sesuatu pun yang bagus di antara kita. Asal saudara tahu. Kalau saudara pikir, saya orang baik, seumur hidup selalu berbuat baik kepada semua orang. Saudara pikir saudara baik, firman Tuhan tidak berkata demikian. Saudara, waktu Yesus bercerita juga tentang orang Samaria yang baik hati. Waktu dia mendapati seseorang Yahudi yang tergeletak habis dirampok, ditelanjangi, babak belur, nggak bisa apa-apa, hampir mati. Which is itu gambaran kita, saudara. Waktu orang Samaria ini menemukan dia, di mana orang Lewi dan imam cuma numpang lewat doang, buang muka. Tentu mereka punya alasannya ya, saudara. Tetapi orang Samaria yang baik hati ini melihat, apa yang baik dari orang ini perlu ditolong? Nggak ada, saudara. Hanya karena kebaikannya dia. Hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, saudara. Waktu saudara ditemukan Yesus, saudara keadaannya seperti orang yang tadi digebukin hampir mati, dirampok. Bokek, bangkrut, hampir mati. Puji Tuhan, kita ditemukan Yesus. Kita ditemukan sang kasih karunia itu. Kita diselamatkan, kita diobati, kita dirawat. Dan orang ini bilang, urus orang ini, semua saya bayar. Waktu saya kembali, saya bayar utang saya. Saudara, waktu dia menitipkan kita di dunia ini, Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Dia kirimkan Roh Kudus untuk menjaga kita. Sebagai metrai. Saudara tadi dengar ada kata metrai, betul? Kita ini dapat Roh Kudus sebagai metrai bahwa kita akan diselamatkan. Saudara, karena keselamatan yang kita peroleh bukan karena kebaikan kita. Semata-mata hanya kemurahan Tuhan. Saudara, jadi saudara adalah permata yang sangat berharga. Dunia, keluarga, lingkungan, guru, bos, teman, mungkin pikir kalian adalah sampah. Dan mungkin itu kebenaran ya teman. Ya, tetapi waktu saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, ini Tuhan saya apa adanya. Dan saudara nggak perlu pura-pura sama Tuhan. Tuhan tahu semuanya tentang kalian. Semua omong kosongnya kita semua, termasuk saya, saudara. Bahkan mungkin yang di mimbar ini adalah contoh-contoh orang yang omong kosongnya paling besar. Makanya kami sangat bersyukur, saudara. Tuhan pakai kami. Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami. Karena kami tahu kami diselamatkan besar, makanya kami bisa mencintai dia besar, saudara. Lalu demikian di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus. Supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Saudara, setiap imam besar masuk menghadap Tuhan. Dan pakaian ini saudara, imam besar harus pakai setahun sekali pada saat Yom Kippur. Pada saat hari raya penghapusan dosa. Di mana hari itu dia harus masuk membawa korban darah, memercikan darah di atas tutup pendamaian. Dan kalau Tuhan berkenan mendapati dia tanpa celah, dia akan keluar dalam keadaan hidup dan bangsa Israel akan diberkati. Saudara tahu sistem cara Tuhan memberkati bangsa Israel di Perjanjian Lama? Bangsa Israel tidak diberkati akan kesalehan mereka. Saya ulangi saudara, kalau saudara berpikir kalau bangsa Israel itu saleh, berbuat baik, tidak berdosa, mereka akan diberkati? No. Mereka itu diberkati bukan karena kesalehan mereka. Mereka itu diberkati apakah imam besarnya berkenan kepada Tuhan. Kalau sang imam besar itu masuk dan berkenan kepada Tuhan, maka bangsa Israel akan diberkati. Umpama imam besarnya failed, ada cacat dan sebagainya, gagal, dan waktu dia masuk ke hadirat Tuhan, dan Tuhan mendapati dia tidak berkenan, dia mati. Saudara, kalau dia mati, bangsa Israel itu 1 tahun ke depan akan hopeless. Demikian juga kita, saudara. Saudara dan saya diberkati bukan karena kebaikan kita, saudara. Semua hanya karena perwakilan kita, yaitu Yesus Kristus, berkenan atau tidak kepada Tuhan, Bapa kita. Pertanyaan buat teman-teman semua. Apakah Tuhan Yesus berkenan kepada Bapa? Puji Tuhan, iya, saudara. Itulah kita bisa mendasarkan keselamatan kita, berkat-berkat masa depan kita di tangan Yesus.
Karena Yesus selalu berkenan. Ya saudara, kita lanjut. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Saudara, sebenarnya tidak ada yang tahu apa ini Urim dan Tumim. Dalam bahasa, ya, bahkan tidak diterjemahkan, saudara. Karena memang nggak ada yang tahu artinya. Ur itu, dalam bahasa Ibrani adalah cahaya. Tum itu adanya kesempurnaan, perfection. Jadi Urim itu artinya ruler dalam bahasa Ibrani, ya. Kalau mobil mobilnya banyak cars, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani ditambahin im aja. Jadi Urim dan Tumim. Sebenarnya tidak ada yang tahu apa ini Urim dan Tumim. Cahaya dan kesempurnaan, ya. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan harus tetap tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Orang Yahudi, para scholar mereka percaya bahwa Urim Tumim adalah batu hitam dan batu putih, dimasukin di dalam, jadi kain itu dilipat dua, saudara, jadi dia kayak ada kantong, ditaruh situ. Kalau mereka membuat keputusan, mereka kayak adu lotre, kocok, keluarnya hitam atau putih. Tapi ini semua masih dugaan. Oleh sebab itu saya bilang tadi, sebenarnya tidak ada yang tahu apa itu Urim dan Tumim. Ada yang pernah berspekulasi mengartikan begini. Saudara tahu waktu bangsa imam besar di atas batunya kan diukir nama kan? Yehuda, Ruben, Simeon, semua huruf-hurufnya ada kan? Ada yang percaya bahwa waktu dia datang ke hadapan Tuhan, waktu dia bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba ada proyektor keluar. R, U, dah, misalnya kayak gitu. Ada artinya. Sehingga jawaban itu keluar dari semua huruf yang keluar dari batunya. Tetapi ini tafsiran, saudara. Saudara percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Kita jangan berdebat di sini, nggak mempengaruhi keselamatan saudara. Ya, lanjut. Lalu juga dibuat 1 giring-giring emas dan 1 buah delima berselang-seling pada ujung gamis. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Jadi baju pakaian imam besar juga harus kan ada kayak long dressnya ya, ada jubahnya panjang. Di bagian depan dan bagian belakang harus dibuat selang-seling 9 lonceng emas dan 9 buah delima. Saya percaya bukan buah delima betulan. Saya lebih percaya yang gini. Jadi mereka bikin berbentuk buah delima. Apakah ini artinya? Bangsa Israel jujurnya nggak tahu, ya. Tapi kita orang perjanjian baru mungkin bisa menerjemahkan sebagai 9 karunia roh dan 9 buah roh. Ya saudara. Dan ini bunyi kleneng. Jadi setiap imam besar masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke tabut ruang Maha Kudus, itu jalan bunyi kerincing. Dalam tradisi Yahudi, mereka menambahkan ekstra biblikal. Katanya setiap imam besar masuk 1 tahun sekali ke dalam ruang Maha Kudus, karena tidak boleh ada 1 orang pun yang masuk ke ruang Maha Kudus kecuali imam besar saja. Imam yang biasa nggak boleh masuk, saudara. Mereka hanya pelayanan di luar, di altar pekarangan luar, yang ada mesbah, korban bakaran, ya, pembasuhan, dan di ruangan kudus yang ada roti sajian, yang ada menorah, yang ada meja ukupan. Tetapi untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus tidak boleh ada yang masuk. Hanya imam besar, itu pun hanya 1 tahun sekali. Dan waktu dia masuk, katanya kakinya diikat pakai tali, supaya kalau kejadian yang the worst skenario terjadi, dia tidak kudus di hadapan Tuhan dan dia mati, kan nggak ada yang boleh masuk ngegotong, saudara. Yang ngegotong mati juga. Jadi dia ditarik keluar. Ceritanya begitu. Tetapi kabar baiknya, saudara, tidak pernah ada imam besar yang tercatat mati waktu dia menghadap Tuhan. Secara teori ada, saudara. Secara teori kalau imam besar tidak berkenan, Tuhan tidak berkenan sama dia, mati, betul ya? Tetapi dalam sejarah Israel, tidak pernah ada imam besar yang tercatat mati. Haleluya, saudara. Kenapa? Ini adalah gambaran bahwa imam besar kita, itu imam besar yang dunia ini yang biasa-biasa. Tetapi Yesus adalah the great high priest, imam besar agung kita. Dan dia didapati sempurna
oleh Bapa. Karena dia sempurna, Tuhan berkenan sama kita. Ya saudara? Saudara bisa rest your soul. Saudara bisa tenang mendasarkan keselamatan saudara kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah gagal, saudara. Jadi waktu dia masuk, dia bunyi cleaning. Saya percaya bunyi ini juga in a way. Bukan hanya buat orang di luar yang ngedengerin cleaning, oh masih hidup. Tetapi buat Tuhan. Bahwa setiap dia bergerak, semua karunia-karunia, semua roh, buah roh, itu dia limpahkan buat saudara dan saya. Saudara. Dan salah satu yang paling penting, juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Patam itu maksudnya lempengan, saudara ya. Dari emas murni, pada patam itu kau ukirlah. Ukirkan seperti meterai lagi. Kudus bagi Tuhan. Jadi dia dibikin headband. Kalau zaman sekarang, Naruto. Ya, headband. Ini imam besar kita juga, ya itu Naruto copy dari dia. Ya by the way, Naruto itu katanya konon adalah orang Jawa yang lagi pergi ke Jepang, ya. Nama panjangnya adalah Sunarto. Dipanggilnya Naruto. Di Jepang itu nggak bisa ngomong Naruto, ya. Ya, by the way. Dan tulisannya adalah kudus bagi Tuhan. Dan tempelnya di kepalanya dia, saudara. Tidak ada yang insignifikan dalam Alkitab. Kenapa kudus bagi Tuhan itu ada di kepala? Karena kenapa, saudara? Karena otak kita itu kotor. Kalian datang ke gereja gini, duduk di sini muji Tuhan. Di kepala kita tuh sering berseliweran. Itu ngapain duduknya di situ? Itu orang ngapain? Oh, baru datangnya jam segini. Buset. Dia begini. Terlalu banyak judgment di otak kita, saudara. Ada yang mundar-mandir lagi. Ya. Misalnya gitu ya. Itu pikiran-pikiran kita yang suka serpet begitu ya. Tetapi puji Tuhan, saudara. Karena imam besar kita pakai tulisan kekudusan, kudus bagi Tuhan. Saudara, di mata Tuhan, di otak saudara ini semua, kudus di mata Tuhan. Karena kalau saudara pikir, kalau Tuhan melihat ke semua kekurangan kalian, saudara nggak bakalan lewat. Hanya butuh satu dosa untuk kirim kita semua ke neraka. Betul, saudara? Saudara nggak perlu pikir ada 10, ada 100. Cukup satu dosa, saudara. Karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Standarnya dia itu sempurna, saudara. Kalau kalian ada ujian 100 soal, salah satu di dunia ini pasti lulus. A+. Tapi buat standarnya Tuhan, kalian fail. Karena Tuhan tahu kita nggak ada yang sanggup sempurna. Dan Tuhan itu adalah salesman yang pinter banget. Kalau dia hanya mengirimkan Yesus tanpa mengirimkan hukum Taurat terlebih dahulu, semua orang itu, saya dosa apa? Nggak ada dosa saya, nggak ada salahnya. Tetapi Tuhan kirimkan hukum Taurat dulu. Supaya di bawah semua mulut, semuanya nggak ada yang bisa deny. Ya, saya berdosa. Karena hukum Taurat menyatakan mereka adalah manusia berdosa semua. Saat kita semua tahu kita manusia berdosa, Yesus datang. Aku tahu kamu gak akan bisa. Pikulah kuk yang akan kuberikan padamu. Kuk yang kuberikan ini nyaman, enak, ringan, kata Yesus. Tapi kita gak percaya. Betul? Mana ada sapi dipanggul begini, dia ketawa-ketawa, senyum-senyum. Gak pernah lihat sapi senyum kan? Gak ada, gak mungkin katanya. Tapi Yesus bilang, kuk yang kupasangkan kepada kamu itu nyaman, ringan. Saya percaya, ini juga ada tradisinya Israel, saudara. Kalau mereka sepasang lembu untuk menarik bajak, nggak pernah dua-duanya itu setaraf, satu level. Yang satu itu yang muda, satu itu yang senior. Yang senior itu yang udah tahu, kalau kesini kita harus kencengan jalan terus, jangan berhenti. Yang muda ini harus ngikut, saudara, sampai yang senior. Kalau dia narik, dia nggak boleh diem. Karena dia lebih muda dan tenaganya lebih kecil daripada si seniornya ini. Kalau dia diem, yang seniornya narik, sakit dia lehernya, dia mau ngomong ikut. Kalau seniornya diem, dia jangan coba-coba jalan. Seniornya itu gede, berat. Saya percaya, saudara, kita ini dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, di zaman perjanjian baru ini, di zaman kasih karunia ini, kita punya Roh Kudus di dalam kita. Waktu Roh Kudus berbicara sama saudara, lakukan sekarang. Kita lakukan sekarang, saudara. Saudara bisa ya memberontak, nggak mau. Tapi akan ada struggle dalam hidup kita.
Demikian juga sebaliknya, kalau Tuhan bilang, stop. Stop. Kalau kita terus-terusan, kita bisa burn out, saudara. Saudara, dari pakaian imam ini kita bisa melihat bahwa ini adalah semua gambaran buat kita semua. Terus saudara, seperti saya bilang tadi, imam besar ini pakaiannya, imam besar ya saudara. Saudara jangan sampai ke depannya masih bingung dengan antara imam dan imam besar. Imam besar cuma ada satu, ya. Imam besar ini pakai baju itu, selama dia pakai baju imam besar, dia itu udah kayak superhero. Apa maksudnya? Dia itu, saudara akan coba baca di Alkitab, Perjanjian Lama, kitab Taurat khususnya. Saudara akan menemukan selama Harun pakai pakaian itu, tidak ada sesuatu yang buruk bisa menghampiri dia. Saudara ingat ada kejadian Harun sama kakaknya Miriam ngomelin Musa. Pernah dengar kan? Terus Tuhan marah karena Tuhan belain Musa. Terus dipanggil Harun dan Miriam. Saat itu Harun sudah jadi imam besar, saudara. Terus awan turun. Kayak gini nih awannya. Lebih lebat. Turun. Ya, by the way ini lampunya ada kedip-kedipnya tapi agak horor, jadi kita bikin diam. Waktu awan turun dan awannya naik, Miriam itu kena kusta. Tapi Harun clean. Bukan dia pakai lotion khusus. Bukan, saudara. Tetapi jubahnya ini melindungi dia dari semua hukuman. Amazing ya, saudara. Kabar baiknya, saudara, saudara dan saya sekarang pakai jubah ini. Karena Yesus ada di dalam kita, saudara. Saudara pelan-pelan mesti percaya, tanamkan. Tidak ada sesuatu hal buruk terjadi sama saya. Karena saya adalah imam besar juga di dalam Kristus. Tuhan menganugerahkan semua karunia bayangan itu kepada saya. Pastor, tapi kalau saya mengalami ini gimana? Saudara, saya nggak tahu jawabannya. Hidup ini penuh dengan misteri. Tetapi satu hal yang pasti, saudara. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Kalau ada hal buruk terjadi dalam hidup kita, saya nggak perlu sebutkan ya, terlalu banyak. Kita nggak tahu kenapa itu terjadi, diizinkan terjadi sama kita. Tetapi percayalah, semua itu membawa kebaikan buat kita. Karena satu hal yang tidak bisa berubah, Bapa kita itu baik. Ya, saudara? Dan kalau Harun segitu saktinya, lalu gimana akhir hidupnya? Jadi ceritanya, di akhir hidupnya Harun sudah mau purna tugas. Lalu di Bilangan 20 ayat 25-26 begini. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Jadi Musa dikasih tahu Tuhan, Musa kasih tahu abang kamu. Abang kamu itu jabatannya selesai. Dan sebagai penggantinya adalah keturunannya dia. Yang paling tua adalah Eleazar. Ya. Tanggalkan pakaian Harun dan kenakanlah kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Ya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya, lalu matilah Harun di puncak gunung itu, kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung itu. Ya. Jadi waktu Musa bilang, abang, mari kita naik ke gunung. Eleazar, keponakannya naik juga. Harun pakaiannya ditanggalkan, dikasih ke Eleazar. Sekarang baju supernya udah pindah ke Eleazar. Harun sekarang manusia biasa. Setelah itu, dia bisa mati. Saudara, sekarang saudara dan saya memakai jubah. Saudara ingat jubah, ngomong jubah? Kita ke Lukas 15:22. Ingat waktu anak yang bungsu, anak kurang ajar ini, si malin kundang ini pulang, ya, dia bukannya dapat hukuman dari bapaknya. Saudara, sebagai orang Kristen sangat normal kalau saudara berpikir ada orang kurang ajar, anak kurang ajar sama bapaknya, mestinya dihukum. Buat hukum Israel, anak ini layaknya hukuman mati, saudara. Tetapi waktu anak ini pulang, bapaknya buru-buru menghampiri, memeluk anak ini supaya apa, saudara? Bukan saja karena bapaknya sangat rindu sama anaknya, bapaknya juga ingin melindungi anak ini dari komunitasnya. Karena kalau komunitasnya mendapati anak ini duluan, anak ini dirajam, saudara. Dan apa yang dilakukan bapak ini?
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara baca perikop ini. Tidak ada satu teguran bapa pun kepada anak yang kurang ajar ini. Kalau kita ngomongin kasih Tuhan sama kita, saudara, akal manusia itu tidak bisa mengerti. Kok Tuhan jadi manusia? Kok Tuhan mau keluar dari kemaluan wanita? Kok Tuhan mau menyusu kepada seorang wanita? Kok Tuhan mau memilih mati digantung kayak jemuran? Semua olok-olok, saudara. Karena mereka tidak bisa mengerti hatinya Tuhan. Karena mereka menganggap Yesus itu manusia biasa. Tetapi puji kasih karunia Tuhan sudah dinyatakan kepada saudara dan saudara bisa percaya bahwa apa yang Yesus lakukan itu buat saudara dan saya. Manusia mungkin sok pintar. Pasti ada cara lain bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Seperti siapa? Dr. Strange lihat cuma ada satu cara. Yesus harus mati, turun ke dunia. Tidak ada cara lain, saudara, supaya Tuhan yang kudus bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Yes, Tuhan Maha Kasih. Tapi saudara jangan lupa, Tuhan itu punya atribut yang lain. Tuhan itu Maha Adil. Dia tidak bisa membiarkan dosa bercampur dengan Dia yang kudus. Dia harus mengadili dosa. Dia harus menghukum dosa. Dosa harus dibayar. Tapi siapa yang bayar? Di perjanjian lama ada domba, ternak yang dikorbankan. Itu adalah gambaran yang hanya menutupi dosa. Tapi waktu Yohanes Pembaptis bilang, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Dosa saudara dan saya bukan masalah lagi di hadapan Tuhan. Tapi waktu saya ngomong begini, bukan mengajak saudara untuk, dosa yuk bareng-bareng. Dosa berjemaah lebih hebat. Saya percaya saudara, kesabaran kemurahan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Mungkin hidup kita masih banyak pergumulan saat ini. Tuhan, saya tidak bisa meninggalkan keterikatan ini. Ini kelemahan saya, Tuhan. Datang sama Tuhan apa adanya. Hari ini saudara bisa melihat, di mata Tuhan, kalian semua adalah orang-orang kudus. Pastor Iskandar 3 minggu lalu bilang, kalau kita pernah baca ayat, dulunya kita itu adalah orang durhaka, orang berdosa. Itu kita dulu, saudara. Jangan pikirkan itu, perlakukan itu kepada kita saat ini. Karena sekarang saudara bukan orang durhaka, bukan orang berdosa. Tapi pastor, saya masih hidup di dalam dosa. Saya setiap hari pasti berbuat dosa. Saudara, sama. Tetapi biarlah kebenarannya membebaskan saudara. Bahwa dosa tidak menghalangi saudara dengan Tuhan kita. Datang selalu sama Tuhan. Tuhan, maaf, saya tadi marah Tuhan. Kelepasan Tuhan. Tapi saya mengucap syukur Tuhan, Kau sudah mengampuni saya. Kalau saudara tahu begitu saudara bisa datang sama Tuhan kapan aja. Nggak pakai topeng lagi. Saudara. Baju ini, jubah ini juga Tuhan, sangat nyambung buat saya. Di Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya ini, berikat pinggangkan the truth. Ya. Terus berbaju jirakan righteousness. Bahasa Indonesia itu puyeng. Righteousness sama truth itu bahasa Indonesianya sebenarnya kebenaran. Jadi yang satunya kebenaran diganti yang satunya keadilan, bukan kebetulan. Ya. Kebetulan begitu, jadinya begitu ya. Jadi saudara, kita ini sekarang ini, saudara sering dengar lah ayat ini ya. Kita ini pakai helm, pakai boots, pakai pedang, pakai ikat pinggang, baju jirah semua ya. Ini adalah gambaran kita sekarang di dalam Tuhan. Saudara itu fully equipped. Ya saudara? Saudara perlu tahu itu saudara. Saudara tuh jangan berpikir, oh cuman yang di mimbar yang begitu, saya mah kagak. Kabar baiknya, saudara dan saya itu sama. Kebetulan saya dipercayakan untuk sharing di sini. Tetapi saudara dan saya di mata Tuhan equal.
Tidak ada yang lebih baik, saudara. Ya, seperti saya bilang tadi, hanya perlu satu dosa untuk mengirim kita ke neraka. Dan kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, semuanya ini jadi lebih clear setelah saudara tahu tentang atribut-atribut para imam besar. Saudara, di perjanjian lama, banyak beberapa orang itu rangkap jabatan. Contohnya Daud. Daud itu ya seorang raja. Dan dia juga seorang nabi. Betul saudara? Dan kadang-kadang dia jadi imam juga. Yesus kita, dia adalah raja. Raja itu apa saudara? Waktu dia berkata-kata, ada kuasa yang keluar. Kalau raja yang ngomong itu tidak pernah tidak kita hati. Ambilkan air minum, pasti air datang. Dia cuma berkata aja. Dan dia seorang imam. Imam itu yang mendamaikan, menjadi perantara. Saudara, kalau saudara masih dengar, anak Tuhan, hidup kamu itu bisa dicobai seperti Ayub. Pernah dengar gitu nggak saudara? Ya Ayub gimana ya, kasihan banget. Hidupnya tidak cacat, tidak celah, tetapi hidupnya hancur banget. Lebih hancur dari saya. Saudara, kabar baiknya. Saat itu, Yesus belum mati bagi Ayub. Ayub berteriak, andaikan ada mediator antara saya dengan Tuhan. Ayub berteriak merindukan seorang penengah, saudara. Dan kabar baiknya, saudara dan saya punya sekarang. Namanya Yesus. Tidak ada mediator yang lain. Nggak pakai emaknya, nggak pakai bapaknya. Hanya Yesus saja. Nggak pakai rasul-rasul. Hanya Yesus saja mediator antara kita dengan Bapa. Saudara, itu kabar baiknya saudara. Dan saudara dipanggil dari kegelapan. Anda adalah permata tadi. Dipanggil keluar, diukir, dipoles, dan dipajang. Tuhan bangga sama saudara. Waktu kalian hitam-hitam di dalam tanah, nggak ada yang ngeliat. Tapi Tuhan keluarkan kita. Tuhan gesek, Tuhan... Digesek itu nggak ada yang enak saudara. Dipoles. Saudara, ngomong-ngomong gesek. Di gereja, bahkan di rumah Tuhan pun terjadi gesekan. Di rumah kami yang warganya rame, hampir setiap hari ada gesekan. Tetapi saudara, seperti firman Tuhan bilang, manusia menajamkan manusia. Ya biasa. Dan posisikan kita nggak selalu benar, saudara. Tuhan memanggil kita menjadi imamat dan raja yang rajani. Saudara, by the way saya ingin mengclearkan pikiran conscious kita yang mungkin sering salah. Saudara pernah dengar suatu statement menyatakan suami adalah seorang imam di keluarga, betul? Sering dengar ya? Itu tetangga sebelah, saudara. Dalam kekristenan, bapak, ibu, anak, semua kalian adalah imam. Saya ulang ya saudara. Imam itu bukan hanya suami, bukan hanya kepala keluarga. Perempuan, anak-anak adalah juga imam. Karena Tuhan memanggil kita daripada kegelapan. Saudara sekarang punya status yang sama. Saudara bisa berkata-kata sebagai seorang raja, sakit, keluar. Saudara bisa berkata, penyakit pergi. Utang lunas, pekerjaan datang, pasangan hidup ketemu. Semua yang kalian rindukan, perkatakan. Saudara, dan saudara juga menjadi pendamai. Dipanggil Tuhan menjadi pendamai, saudara. Dan saudara juga kadang-kadang bernubuat. Oleh sebab itu, bukan kadang-kadang, sebenarnya setiap hari saudara bernubuat. Oleh sebab itu, bilang sama anak, sama pasangan kita, jadilah berhasil. Sukses di sekolah. Masa depan yang cerah. Papa sembuh. Mama sehat ya. Itu nubuatan saudara. Jangan kecil hati. Kok nggak berubah-berubah? Kok ukurannya masih sama misalnya? Semua perlu waktu saudara. Ya, tapi saudara diingatkan bahwa saudara adalah imam, raja, dan nabi. Semua saudara, bukan hanya para lelaki. Anda adalah imam dan raja karena Kristus. Perkataan raja dan urapan imam ada di tanganmu. Amin.